Tuhan memandang saya masih kuat di dalamnya. Dan Tuhan masih berurusan dengan saya. Saya belajar menikmati prosesnya. Daripada takut, mendingan saya memuji dan menyembahnya. Kau dimuliakan di sini Tuhan, dan di atas muka bumi. Kau juga dimuliakan, ditinggikan atas segala sesuatu yang terjadi, ya Tuhan, di dalam hidup kami. Kau mulia atas bangsa dan negeri ini. Kami pakai waktu ini sebelum kami mendengar firman untuk berseru kepadamu bagi para korban banjir di Sumatera. Tuhan, Aba berdoa supaya tidak ada bencana susulan. Kami minta kau luputkan, ampuni dosa bangsa dan negeri kami. Dan biarkan Tuhan kasih setiamu kau nyatakan. Kau beri hikmat terus Tuhan pada pemerintah, masyarakat, dan gereja. Ya Tuhan Yesus, untuk bisa bersama-sama menanggulangi aftermath ya Tuhan, efeknya setelah bencana ini. Kau urapi MSP Tuhan di setiap kota, khususnya di kota-kota di Sumatera. Bapa, terima kasih. Urapi kami semuanya untuk mendengar firman hari ini. Kau bangun hidup kami di atas dasar yang teguh. Kau ingin kami mengakhiri, menutup tahun ini dalam kemenangan. Berkati pergumulan jemaat, berikan kemenangan yang dari Kristus datangnya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutku menghidupkan dan membangun iman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, silakan duduk dulu. Siap untuk mendengar firman Tuhan? Hari ini firman ini akan membantu Anda dalam pergumulan hati Anda sepanjang tahun ini. Dan menutup tahun harus dalam spirit kemenangan. Tapi kita tidak menyangkali ada banyak sekali perasaan negatif yang lalu lalang di dalam diri kita. Mari kita mulai dulu dengan memahami roh takut itu ternyata ada. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan yang melanda hati dan batin kita. Takut dan solusinya, buka sama-sama di Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33, ini adalah ayat-ayat favorit saya. Karena saya kagum sekali dengan cerita ini, baik dari Tuhan Yesusnya maupun dari Petrusnya. Dan ini cerita selalu menguatkan saya di saat saya takut. Apakah saya bisa takut? Kita semua bisa takut. Tapi kita tidak usah sampai dilumpuhkan oleh roh takut itu. Takut tidak boleh berakar di dalam jiwa kita. Takut kita itu macam-macam pasti. Ada orang takut itu, ada orang takut ini. Jadi lumrah. Rasa takut yang sehat adalah takut akan Allah. Takut melukai Tuhan itu bukanlah roh takut. Itu adalah takut karena cinta. Yang begitu membuat kita menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Takut melukai keluarga kita, takut melukai anak, takut melukai istri atau suami. Jadi kita jaga pernikahan itu dalam kekudusan. Yang takut seperti itu bukanlah sesuatu yang buruk. Tapi takut yang ini adalah takut yang melumpuhkan. Takut yang menimbulkan kecemasan. Nah, yang itu harus kita waspadai. Karena semua ini yang saya sebutkan yang negatif ini melumpuhkan kita dan membunuh setiap potensi kita. Membuat kita tidak bisa melihat Tuhan di dalam badai kehidupan. Kita baca dulu ayat 22 sampai ayat 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Takut dan solusinya. Ayat 22, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Itu adalah latar belakang cerita ini. Mereka disuruh mendahului Yesus ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Rasa takut itu bisa dimulai karena kita merasa Tuhan gak ada dalam pergumulan kita. Murid-murid kan disuruh mendahuluinya, pergi dulu. Jadi Yesus tidak bersama dengan mereka, Yesus tidak di situ. Iman kita semua itu masih kekanak-kanaan. Mungkin kita secara usia sudah dewasa, tetapi tidak secara rohani. Coba Anda lihat kalau anak kecil itu, lihat mamanya keluar ruangan, dia langsung nangis, padahal mamanya nggak hilang. Tapi bagi dia, kalau mama tidak ada di ruang kaca dan mata saya, mama saya nggak ada. Kita merasa kalau Tuhan tidak bertindak, beraksi, memberi mujizat, memberi jawaban seketika, Tuhan kita itu absen. His silence, rasa tenang atau diamnya Tuhan tidak sama dengan dia menolakmu. Kalau Tuhan masih diam, bukan berarti Tuhan tidak pedulikan. Mungkin secara usia kita sudah opa-opa, secara usia sudah papa mama, tetapi secara rohani masih orok dan bayi. Which is okay. Saya tidak menghakimi Anda kalau Anda masih bayi rohani, tapi jangan stay that way. Jangan terus begitu. Ambillah pergumulan hidup itu sebagai batu lompatan, bukan sebagai batu sandungan. Jadikan itu batu tumpuan untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan, kali ini aku akan menghadapinya dengan beda. Biasanya aku takut, panik sendiri, serangan fajar, tapi kali ini aku mau tenang Tuhan. Karena aku tahu dengan iman, bukan dengan perasaan maupun penglihatan. Engkau ada di hidupku. Aku Kristen bukan, aku ini anakmu. Saya menolak semua pemikiran kalau Tuhan tidak peduli. Karena waktu Yesus tidak pergi bersama mereka, di situ mereka ketakutan nantinya. Sebelum ada masalah, fine-fine saja. Tapi waktu mereka dihadapkan dengan sebuah situasi, yaitu badai taufan, mereka ketakutan. Apalagi kalau kita merasa Yesus ada di belakang kita. Yesus ini kok terbelakang ya dalam kasusku. Mana katanya Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan mencobai aku? Apalagi kalau mulut kita berubah jadi kurang ajar sama Bapa segala roh. Sama papa mama kita aja kita nggak boleh lancang loh mulut kita. Kita sama papa mama aja kita nggak berani berkata, papa kok jahat, mama kok jahat, nggak berani. Setelah kita dewasa, kita itu tahu diri, kita itu sekarang yang harus berbakti. Jadi kita nggak nuntut lagi. Tapi kalau Tuhan yang maha tua, yang dituakan itu, kok kenapa kita berani lancang ya? Aku kecewa sama Tuhan. Tuhan kok izinkan ini? Kenapa aku dikasih penyakit? Jangan kau sesat. Semua yang baik datang dari Bapa terang. Tuhan tidak mencobai siapa-siapa dan Tuhan tidak dicobai oleh apapun. Kalau kita sakit, kalau kita menderita, kalau kita masuk dalam pencobaan, kalau kita mengalami malapetaka, justru gandenglah Tuhan. Justru rendah hati dan berkata, Bapa, tolong aku. Tidak boleh lancang. Karena kalau kita lakukan itu nanti kita berdosa malahan loh. Kita menderita kok malah berdosa. Menderita itu bukannya harus justru semakin berserah kepada Tuhan. Kita merasa Yesus di belakang. Yesus terbelakanglah dalam kasusku. Mana Yesus itu? Kita lihat ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Waktu saya baca ini ya ada dua reaksi. Waktu menghadapi badai taufan, Petrus ketakutan tapi Yesus tidak. Mungkin karena dia anak Allah, dia berjalan di atas air lagi. Iya betul, tapi dia sebagai manusia, karena Yesus adalah 100% manusia, bukan hanya 100% Allah. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus dalam ministry atau pelayanannya di atas muka bumi, dia bergantung sama Roh Kudus sama seperti kita hari ini bergantung kepada Roh Kudus. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, why he doesn't fear. Kenapa dia tidak takut? Dia hanya takut sama Bapaknya. Bapa bekerja, aku bekerja pula, hari masih siang, mumpung belum malam. Dia selalu menyegani, mengagumi Bapa di sorga.
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah satu. 3 pribadi yang beda, satu esensinya. Why Jesus doesn't easily fear? Kenapa Yesus tidak mudah takut? Tidak pernah yang namanya rasa takut itu menguasainya, merasukinya, dan melumpuhkannya. Dalam segala situasi, menghadapi orang Farisi kayak, mau dilempari batu kayak, dikhianati oleh murid-muridnya, 400 orang meninggalkan. 400 muridnya itu kan tinggal 12 sisanya. Luar biasa nih Yesus kalau punya pelayanan ya. Dia punya 412 jemaat, 400 meninggalkan dia loh. Satu nanti mengkhianati. Satu lagi menyangkali. Tinggal 10 yang setia itu pun lari. Kok gak worry, kok gak takut itu loh. Saya tunjukkan kekuatannya, ini harus jadi kekuatan kita. Makanya orang Kristen yang hanya datang ke gereja, apalagi yang hanya Natalan, tidak mengerti esensi beribadah. Ke gereja itu tujuannya adalah untuk dimuridkan. Dan seorang gembala pendeta, gembala sidang, kalau melihat jemaatnya datang, lalu tidak develop atau mengembangkan mereka, hanya puas dengan kehadiran. Itu dosa. Dosa apa? Terhadap potensi ilahi atas gereja itu. Ini kuncinya. Dan ini menjadi PR kita. Yesus berdoa seorang diri, ia sendirian di situ. Miliki kehidupan doa yang mantap. Bangun mesbah pribadimu. Belajar caranya gimana untuk baca Alkitab. Meskipun kita nggak ngerti segala sesuatu yang kita baca, tapi kita bisa bertumbuh. Mumpung sekarang kita ada saudara seiman. Belum lagi nanti suatu hari kalau akhir zaman. Sekarang sih sudah akhir zaman, tapi detik terakhir siapa tahu nanti. Kita hanya bergantung pada HP kita. Dan kalau nanti suatu hari, ini saya bukan mau takut-takuti, HP itu suatu hari, kalau Alkitab itu nanti dikuasai bukan oleh orang beriman. Misalnya dahulu ada label, tidak usah saya sebut namanya, label musik. Itu dulu CEO-nya, semuanya direksinya itu orang-orang takut akan Tuhan, lalu dibeli akuisisi oleh perusahaan yang sekuler. Gimana kalau lirik-liriknya diganti? Saya mengucap syukur saya masih punya buku-buku Alkitab. Bukan tidak kebanyakan, saya tidak mengkoleksi, saya membacanya soalnya. Jadi secukupnya, saya punya beberapa Alkitab yang saya tidak berhalakan, dewakan, tapi saya baca. Sehingga nanti lu mau gonta-ganti kayak di aplikasi suatu hari, saya ngerti something is off kalau saya baca nanti suatu hari di HP. Ini kok nggak tepat ya? Saya bertumbuh dalam pengenalan dan pengetahuan yang benar akan firman dalam gereja. Mumpung masih ada guru, mumpung masih ada gembala. Belajar gimana berdoa. Aku belum terima bahasa roh. Jangan anti karena itu ada di Alkitab. Kalau Anda berada di gereja yang percaya karunia-karunia Roh Kudus itu ada, mintalah. 1 Korintus 14, inginkan karunia-karunia itu. Karena itu membangun kehidupan doamu. Masih ada orang yang mengingatkan, ayo berdoa, jangan selalu jadi pasien. Ada waktunya ketika kita dewasa rohani, kita yang mengingatkan rekan kita. Ayo jangan lupa ya, jangan bolong-bolong saat teduh. Bangun kehidupan doamu Bapak Ibu. Bangun kehidupan rohanimu. Supaya apa? Supaya otot kita kuat. Bukan lemak kita bertambah, tapi protein rohani. Sehingga suatu hari ketika badai menerpa, hidup kita itu sudah ada fondasinya, yaitu batu karang yang teguh. Kalau enggak, kita bangun segala sesuatu, rumah tangga kita, termasuk pernikahan kita, karir kita dibangun di atas dasar pasir. Apapun melanda, banjir tiba, roboh semua, karena tidak berakar. Apapun yang kau bangun semuanya akan tersapu bersih oleh air bah. Karena tidak ada akarnya. Berakarlah dalam Kristus. Mumpung ada gereja yang benar, berakarlah. Selalu menjadi misi kami. Gereja itu bukan hanya memberi makan orang lapar. Itu harus dilakukan. Gereja itu terutama memberi makan rohani karena itu membangun mentalitas orang. Bukan mentality secara positive thinking only, tetapi membangun kehidupan rohani. Membangun hubungan orang itu yang kekal dengan Tuhan. Yang akan mempengaruhi keputusan orang itu, langkah-langkah hidupnya. Gereja itu tanggung jawabnya besar.
Jemaat harus segera meresponi hal-hal seperti ini. Aku mau bertumbuh. Aku mau belajar berdoa. Aku mau bisa berdoa. Bolehlah minta bantu AI dan segalanya untuk doa Anda. Tapi jangan suruh mereka yang berdoa. Saya juga nggak tahu itu siapa yang pegang AI pada ujungnya, pada pangkalnya. Anda sendiri harus bisa berdoa, dibantu nggak apa-apa. Ya, hari ini semua teknologi itu jadikan mereka pembantumu, jangan jadikan mereka pemimpinmu. Pewahyuan itu harus datang straight ke hatimu dari Tuhan. Pengenalan akan Allah, berdoa itu tidak harus fasilitas. Learn how to pray. Belajar untuk berdoa bagi dirimu sendiri. Belajar berdoa untuk orang lain, nggak usah jauh-jauh misi seluruh dunia. Doain dulu family, doain dulu temanmu. Belajar doa untuk mereka yang masih terhilang, yang kau kenal di sebelah kiri kananmu. Doa itu powerful, doa itu senjata rohani. Senjata rohani terhadap apa? Terutama terhadap fear, the spirit of fear, terhadap roh ketakutan. Karena orang yang berdoa punya akses ke Tuhan. Orang-orang di dunia usaha, pengusaha contohnya bisa punya rasa confidence atau percaya diri kalau mereka punya akses ke pejabat contohnya. Doa itu lebih dari itu, karena kita punya akses ke Tuhan yang maha kuasa. Bangun doamu, bangun imanmu. Manusia roh, manusia imanmu. Ini yang membuat Yesus tidak mudah takut. Ada satu insiden di mana Yesus nampak takut. Itu di Getsemani. Dan itu pun takutnya bukan karena paku, bukan karena orang Roma yang akan menyalibkan dia, bukan Yudas yang mengkhianati nanti. Petrus yang menyangkali, takutnya bukan karena penderitaan jasmani. Dia Bapak, boleh kacauan ini lalu daripadaku, yang dia paling takutkan adalah berpisah dengan Allah Bapa. Eloi, Eloi lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya Allahku. Karena sepanjang sejarah, bahkan sebelum ada sejarah manusia dan dunia, Alfa dan Omega, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus adalah satu. Tidak pernah ada jarak. Ketiganya esa, tapi hari itu seolah di kayu salib Allah Bapa menoleh dan tidak mau memandang Allah Putra. Sehingga dia berseru dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Karena keluar suara jangankan nafas aja sakit setengah mati kalau orang itu digantung bukan dengan tali tapi dengan paku kanan kiri dan paku di kaki. Dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia mengeluh, why have you forsaken me? Kenapa engkau menolak aku? Itu seperti kayak saya cinta anak saya, lalu anak saya cinta saya. Papa anak paling sempurna misalnya, lalu saya lihat anak saya digebukin sama teman-temannya. Saya cuma liatin. Anak saya kan lihat saya, why are you quiet? Tuhan Yesus bukan minta Bapa turun tangan balas musuh. Yesus berkata ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kok. Tapi Yesus melihat Allah Bapa di sorga. Dan dia berkata, kenapa kau menolak aku? Itu yang paling dia takutkan. Selain itu tidak pernah ada insiden Yesus takut. Why? Dia berdoa sendirian. Dia sendirian di situ dengan Bapa. Dia kenal hadirat Bapaknya. Do we know the presence of our God? Kenalkah kita hadirat Tuhan dalam hidup kita? Atau kita hanya terbiasa familiar dengan liturgi? Liturgi tidak akan menolongmu ketika kau dilanda masalah. Kenalkah dirimu hadirat Bapamu? Itu lebih penting. Liturgi itu toolnya, alatnya untuk ke situ. Amin Bapak Ibu. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Mereka melakukan ibadah mereka secara lahiriah, tapi memungkiri kekuatannya. Kekuatan ibadah adalah bangun hubungan pribadi dengan Allah. Itu kekuatan ibadah. Itulah sebabnya waktu kita datang kebaktian, kita bangun iman. Waktu nyanyi kita ikut nyanyi, meskipun yang nyanyi, kita nyanyi nggak akan pengaruh. Sound systemnya keras. Pengaruhnya di kita, bukan di suasana gereja. Waktu kita berbahasa roh sama-sama, berdoalah, minta. Itu kesempatan yang indah di mana setiap kita tuh menaikkan doa pribadi di tengah-tengah ibadah korporat.
Masing-masing kita itu menciptakan lagu sendiri dari hati lagu yang baru. Waktu kita dengar firman, kita mau dengar-dengaran, bukan hanya mendengarkan firman. Kita mau dengar-dengaran apa yang kira-kira hari ini Roh Kudus mau ngomong secara individu ya kepadaku ya. Meskipun khotbah ini diberikan ke semua, apa pesan Tuhan yang sangat spesifik untuk saya? Itu baru namanya rema. Rema itu tidak bisa dua orang sama. PowerPoint-nya bisa 3 poin sederhana, saya tidak kasih hari ini. Anda harus temukan sendiri. Bangun kehidupan doamu. Saya janji satu hal ya. Tahun depan akan lebih susah. Bukan karena nubuatan. Meskipun kita tahu tahun depan ada janji Tuhan. Dunia akan semakin jahat. Kasih manusia semakin dingin. Sudah itu sendiri sudah resepi untuk tahun per tahun hidup di dunia ini makin challenging. Makin tidak mudah. Berbahagialah orang yang begini keadaannya. Yang Tuhan adalah Allahnya. Blessed is the people that is in such a case whose God is the Lord. The Lord is my shepherd and I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia berdoa seorang diri, dia sendirian di situ. Takut dan solusinya. Nanti sembari dari ayat per ayat saya akan ngeflow, mengalir. Jelaskan takut itu apa. Anda akan temukan solusi-solusi kecilnya setiap kali saya bicara, setiap ayat-ayat yang ada. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Rasa takut tidak tentu datang langsung di pangkal. Pada waktu beberapa mil jauhnya dari pantai, perahu itu sudah melaju, baru rasa takut itu akan tiba. Karena itu ikut Tuhan itu tidak bisa kita itu antisipasi ke depan apa yang bisa terjadi. Ikut Tuhan itu mesti konsisten setiap hari. Jangan tunggu sesuatu terjadi. Jangan tunggu dulu kalau masalah itu sudah pergi. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu, jalan dengan Yesus itu adalah privilege atau adalah hak istimewa anak-anak Tuhan. Dan itu juga adalah kewajiban kita. Setelah berapa mil jauhnya dari pantai, mulai gelombang datang karena angin sakal. Beberapa orang pada waktu dia umur 20, dia berapi-api untuk Tuhan. Tapi waktu dia umur 40 sekian, dia mengalami midlife crisis atau mengalami krisis paruh baya. Hatinya mulai berkecamuk, mulai diaduk-aduk. Yang dia tidak ready mungkin, waktu dia umur 20-an. Ada orang yang sangat-sangat siap. Sampai umur 50, 60 oke, tapi ketika menginjak 70 dan sekian, dia tidak siap untuk masa tua. Ketika segala sesuatu menjadi lamban. Kita tidak pernah tahu angin sakal kita akan tiba di usia berapa. Tapi saya tahu satu hal. Asal ada Yesus di perahuku, ini klasik ya mungkin bahasanya ya. Tapi itu benar. Ini suatu ilustrasi yang saya pegang sebagai prinsip rohani. I'm not afraid untuk mengalami musim apapun dalam hidup ini. Musim kemarau kayak musim kering, paceklik ekonomi, musim kelimpahan seperti di Mesir 7 tahun, lalu musim kelaparan 7 tahun berikutnya, musim enak, musim susah, musim berkabung, musim terima anugerah, ada anak dilahirkan dalam keluarga kami, lalu nanti ada yang mati, musim apapun juga, saya tidak bisa kontrol, tidak bisa kendalikan. Tapi satu hal yang akan menjadi pegangan saya, I want Jesus every season of my life. Aku mau Yesus dalam kehidupan saya. Berapa mil pun jauhnya dari pantai. Saya percaya pada harinya, pada hari itu, apapun boleh terjadi, I will be ready. Saya akan siap. Saya tidak membiasakan diri berpikiran negatif. Saya juga tidak berpikiran positif. Saya berpikiran realistis dalam hidup ini. Dan saya temukan makin lama kita kenal Tuhan, kita makin realistis. Tapi iman kita semakin genuine, semakin tulen, semakin sejati. Saya mulai merasa bahwa di hidup ini tidak ada satu hal apapun yang aku tidak akan bisa tanggulangi bersama dengan Yesus. Kita akan masuk ke dalam satu stage atau satu level di mana iman kita mulai maturing.
mulai dewasa. Anggur itu bukan jadi anggur lama, tapi menjadi anggur tua. Iman kita itu semakin dewasa. Dan saya yakin apapun dalam kehidupanku, aku bisa tanggung bersama dengan Yesus. Rasa takut saya berubah. Kalau dulu lebih muda, saya takut menghadapi apa ya ke depan itu penuh rasa curiga. Itu namanya overthinking. Sekarang semakin dewasa rohani atau kita juga semakin tua secara usia, kita melihat ke depan itu kita tidak bisa tebak realita. Waktu kita masih muda itu kita menjadi orang yang idealis. Makin tua kita akan menjadi semakin realistis. Tetapi orang yang tanpa iman, imannya tidak bertumbuh untuk bisa mengimbangi usianya yang bertambah. Memang orangnya jadi lebih realistis, tapi semakin ateis. Tapi orang yang imannya berkembang, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan dibangun tenan, dia semakin realistis. Tetapi rasa takutnya shifting, bergeser. Dulu, what could happen to me? Overthinking. Nanti apa yang bisa terjadi? Aduh kalau gitu, kalau gini, gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Sekarang berubah. Rasa takutnya lebih ke, itu semuanya saya tidak tahu, saya tidak bisa duga. Apapun juga saya tidak tahu, hidup ini penuh misteri. Tapi aku lebih takut ya mengarungi hidup ini tanpa Tuhan. Berubah rasa takutnya. Aku takut ditinggal Yesus. Aku takut hidup tanpa Tuhan. Sehingga rasa takut saya akan hal-hal lain dalam hidup ini yang tidak bisa kita antisipasi, nggak bisa kita duga itu jadi menciut, mengecil. Rasa takut ditinggal Tuhan itu lebih gede. Peganglah tanganku Roh Kudus, lagu-lagu itu. Sudah saya nggak mau nyanyi lagi, nanti jadul nanti. Lagu-lagu apa itu? Lagu baru. Anak-anak muda berkata, saya nggak pernah dengar, itu lagu lama sebelum mereka dilahirkan. Aku tak berani jalan sendiri karena tanpa rohmu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, maturity comes with a certain fear, a certain type of fear. Kedewasaan iman itu datang dengan satu tipe rasa takut. Takut jauh sama Tuhan. Sehingga rasa takut yang lain itu tidak seberapa akibatnya. Solusi takut adalah gantikan dengan rasa takut yang lain. Banyak orang kira, oh solusi takut adalah dengan berani. Orang nekat itu orang tidak mikir. Orang kayak gitu nanti takut belakangan. No. Solusi takut yang duniawi, gantikan dengan takut yang rohani. Saya yakin Anda tidak akan takut lagi. Kira-kira jam 3 malam ayat 25 datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kenapa jam 3? Jam 3 malam itu gak ada orang yang keluyuran kecuali mereka yang ronda malam. Jam 3 itu adalah masa yang sunyi. Kenapa tadi Tuhan Yesus selesai bubarkan masa? Ini kan cerita sebelumnya itu kan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Itu kan di jam-jam sekitar matahari terbenam, misalnya jam 6 tujuan. Taruhlah jam 7. Kenapa Tuhan gak munculnya jam 9? Kenapa Tuhan gak munculnya jam 12? Kenapa jam 3? Tidak tahu. Semua indah pada waktunya. Kita tidak usah takut menghadapi apapun juga. Karena apa? Karena Tuhan yang tahu waktunya. Kalau kita belum keluar dari masalah hidup kita yang sekarang ini, berarti waktunya belum tiba. Kalau sudah kan sudah keluar. Yang penting, kita jangan keluar dari rencananya. Kita jangan keluar dari hadirat Allah. Nah, kalau aku setia sama Tuhan masih belum keluar dari masalah, aku hari ini masih berada dalam hadirat Allah, aku masih taat sama Yesus, tapi kok tetap masih dirudung masalah yang sama, ya berarti belum waktunya. Belum waktunya. Kecuali kalau saya keluar dari hadirat Tuhan, saya memilih untuk berdosa, saya meninggalkan Tuhan, kepahitan, kecewa dengan kehidupan, jangan-jangan kemarin mestinya waktu Tuhan telah jatuh tempo untuk saya keluar dari masalah itu, tapi sekarang saya tidak keluar karena saya dalam masalah baru, yaitu berdosa kepada Tuhan. Untuk tahu time-nya Tuhan, kita nggak tahu. Kita ukur aja timing kita. Aku mau berada selalu di jalurnya. Kalau saya sudah di jalur saya tetap belum keluar dari masalah. Berarti ya belum waktu Tuhan, belum jam 3.
Kalau saya sudah rasa nggak tahan kata orang Hokian, rasa nggak mampu aku menanggung ini, selama aku masih hadapi masalah ini berarti aku masih mampu. Aku masih mampu. Kalau saya masih bisa hidup dalam masalah ini, berarti saya masih bisa. Karena Tuhan berjanji kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita. Kalau kita masih dicobai, berarti itu masih dalam kekuatan kita. Paham maksudnya Bapak Ibu Saudara? Jadi jangan komplain. Saya beritahu bahwa, saya ingin ayat ini memberitahu kita bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, saya akan belajar untuk memuji dan menyembahnya. Kalau doa saya sudah notok, tidak bisa lagi tembus apa-apa, saya akan berkata, Lord, you are still good. Ketika semua logika saya sudah tidak bisa main lagi, saya tidak tahu mau mikir gimana lagi, saya akan berkata, God, you are still good. Kau tetap baik. Karena bagi saya memuji menyembah jauh lebih berguna daripada mengeluh dan menggerutu. When you don't know what to do, I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. Anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Lagu yang sederhana, kulemparkan semua masalahku kepadamu. Ketika aku tidak tahu what to do, apa yang harus kulakukan, aku serahkan bebanku kepada Tuhan. Jam 3 aku belum tiba, makanya saya masih ada dalam masalah ini. Saya masih punya masalah-masalah hidup loh hari ini, yang baik itu masalah-masalah pribadi maupun masalah organisasi masih ada. Munafik saya kalau saya berkata saya happy di dalamnya. Tapi saya belajar untuk menikmati prosesnya dengan Tuhan. Saya cuma menoleh dan lihat, apakah saya masih bersama dengan Tuhan enggak? Kalau saya masih bersama dengan Tuhan, Tuhan masih bersama dengan saya. Bahkan kalau saya tidak bersama dengan Tuhan pun, Tuhan pasti mengejar saya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Tapi saya tidak usah khawatir diri saya sendiri mengulur waktu. Kalau ini waktu masih terulur, itu dari sisi Tuhan. Dan saya tidak berani tuduh beliau, dia mengulur-ulurnya. Atau dia lamban, karena Tuhan punya waktu, bukan waktu kita. Jadi kalau saya mau tahu apakah saya masih berada dalam waktu ilahi, lihat diri sendiri. Am I still faithful? Bukan berarti kita tanpa salah, tanpa dosa, bukan. Tapi apakah ada nurani berdosa enggak di dalam hati kita? Apakah kita menyembunyikan sesuatu, sengaja memberontak kepada titahnya? Kalau enggak, aku meskipun tidak sempurna, banyak kesalahan, tapi I've tried to live before Him. Aku sudah berusaha untuk hidup di hadapannya. Saya tenang, tahu. Kalau masih berada dalam masalah hidup saya tidak takut. Karena Tuhan pegang kendali dalam hidup saya. Jawaban saya terbaik adalah begini. Masih belum jam 3. Jam 3 aku belum tiba. Tuhan memandang saya masih kuat di dalamnya. Dan Tuhan masih berurusan dengan saya. Saya belajar menikmati prosesnya. Daripada takut, mendingan saya memuji dan menyembahnya. Kita lihat, lanjutkan ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Disinilah bahayanya rasa takut yang berlebihan atau panik sendiri. Takut itu ternyata membutakan iman. Oleh karena rasa takut yang namanya bahasa Inggrisnya gripping fear, takut yang mencekam ya. Takut yang mencekam, maka kita tidak bisa melihat Tuhan. Dan kita tidak berani melangkah. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa takut itu kalau dibiarkan dia lama-lama menjadi spirit of fear atau roh takut. Dan banyak sekali kesalahpahaman rohani mulai terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita izinkan takut berkuasa. Rasa takut itu bukanlah berkat dalam kehidupan kita. Saya juga mau ingatkan kalau kita mendidik anak juga jangan ditakut-takuti. Mungkin sama anak kecil dulu kita nggak ngerti, papa mama busy, sibuk lalu diserahkan ke pembantunya. Pembantu kan membantu, bukan mendidik anakmu. Didikan anak kan harus dari papa mamanya. Lalu kecil kalau nggak mau makan dikasih kacoa. Nanti besarnya fobia. Kita nggak boleh pakai rasa menakut-nakuti.
Karena itu oppressive parents, orang tua yang hanya bisa marah-marahi anak, kritik-kritik saja, jarang memuji, apalagi tidak pernah mengajari. Mengharapkan anaknya otomatis tahu segala sesuatu, kalau dia melanggar sesuatu langsung dihajar. Kalau kita pakai cara kayak gitu, lama-lama anak akan bertumbuh takut. Kita harap dia alim, karena dia takut. No. Takut tidak pernah menciptakan orang alim. Takut ujungnya selalu menciptakan orang minder, atau untung-untungan, chemistry-nya apa? Takut itu toksik, kalau digabung dengan personality kepribadian tertentu, dia menjadi minder. Menjadi orang yang introvert, minder. Bukan berarti yang introvert salah, bukan ya. Tapi introvertnya berlebihan. Tapi bagi orang tertentu, dengan tipe tertentu, takut tidak menjadikan dia minder, menjadikan dia pemberontak, menjadikan rebellious. Papa yang terlalu keras, menjadikan anak itu rebellious atau minder. Takut tidak pernah mencipta orang berani. Tapi kasih dan didikan yang tegas menciptakan anak-anak yang berani. Be careful tentang hal ini. Karena takut itu ujungnya akan membuat orang lihat hantu, bukan lihat Tuhan. Hantu. Tuhan, hantu. Tuhan, hantu. Salah paham yang sudah berujung parah fatal ketika Tuhan dilihat jadi hantu. Mendingan lihat manusia jadi hantu. Tuhan sama hantu itu bedanya sudah gak ada kesamaan. Kalau manusia masih ada samanya. Manusia itu kan jahat. Kalau dikira hantu ya lumrah lah. Tuhan, come on lah. Jangan ditakut-takuti. Karena membuat anak jadi trauma. Hati-hati juga sekitar anak kecil. Jangan tonton film-film yang violent, yang keras gimana, yang ceprot-ceprot darah semuanya. Yang gak apa-apa anakku, gak apa-apa biar dia biasa dengan gini, gak takut. Sungguh entah, anak umur segitu loh. Orang dunia aja tahu yang ini tidak boleh anak umur 13 ke bawah. Kita tontonkan horor. Gak apa-apa biar anakku berani. Gak ada orang jadi berani. Nonton gituan gak ada. Dia mungkin berani lihat gitu, tetapi nanti dia akan pecundang dalam hidup ini. Dia gak akan bisa lihat Tuhan. Di hidupnya dia tidak akan bisa lihat Tuhan. Kalau dari kecil kau buka pintu trauma itu dalam hidup mereka. Kalau sudah pernah lakukan itu, stop it. That's not a good parenting. Jadi, itu hantu. Ini saya anggap serius kalimatnya. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, kalimat Yesus ini penuh dengan hikmat. Coba kita baca dari kata tenanglah sampai jangan takut. 2, 3, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata tenang di situ bukan damai sejahtera. Kata tenang di sana itu artinya be composed. Kendalikan dirimu. Susah kalau kita itu mau bicara sama orang yang bicara terus. Susah kita itu kasih iman kepada orang yang tidak mau duduk tenang untuk mendengarkan. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Ya, kalau kita masih kalap sendiri, percuma. Makanya itu, kalau orang lagi dirudung takut, mendingan duduk di gereja. Takut itu bukan terus dilampiaskan ke alkohol atau ke pesta pora, karena di situ bising. Anda tidak akan bisa tenang. Iman itu ditemukan di tempat tenang itu bukan berarti ke gereja juga gak tenang kan. Kita juga nyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan, tapi tenang dalam arti kita duduk diam di kaki Tuhan. Be composed, be self-controlled. Kendalikan dirimu. Kalau ada orang ketakutan segalanya gitu, misalnya, takut anak jangan dimarahi. Orang tua langsung peluk dulu, misalnya anaknya ketakutan sama anjing, takut dipeluk dulu, ditenangkan sampai dia sampai hisakan terakhir. Tenang dulu. Oke, minum dulu ya nak, minum. Kalau dalam keadaan kasih minum, tumpah malah justru tersedak. Tenang itu tindakan jasmani. Jangan berkata yang penting hati. You need to calm down. Shh, tenang. Susah bicara. Misalnya kalau ada pengumuman, saya ajarkan skill yang sederhana. Itu enggak rohani sama sekali, enggak supranatural. Pengumuman dijalankan, semuanya rame gitu. Lalu pengumuman jalankan aja seperti mesin. Enggak, kalau memang jemaat belum konsentrasi, beritahu, mari jemaat tenang dulu. Baru kita umumkan, baru masuk. Ada langkah fisik yang harus diambil untuk mengalahkan rasa takut. Gara-gara takut, takutnya gak bisa sembuh. Kenapa? Dia gak bisa tidur udah berapa hari.
Suruh tidur dulu. Elia nggak langsung dikuliahi. Dikasih roti bakar, lalu dikasih air, bubuk ya. Makan dulu mungkin. Ada tindakan untuk menenangkan. Minum dulu, minum air dulu, dilus-lus dulu. Tuhan berkata, tenanglah. Ada tindakan fisik di dalamnya. Lalu Tuhan berkata, aku ini, look at me. Kalau kita mau benar-benar mengalahkan rasa takut di dalam diri kita yang menjadi overthinking, menjadi serangan kecemasan, panic attack, maka kita harus banyak merenungkan siapa Tuhan di hidup kita. Jangan renungkan apa yang dia bisa buat. Kecuali satu yang dia pernah perbuat, yaitu di Kalvari. Renungkan who he is. Itu membuat kita reda loh. Setiap kali saya renungkan siapa Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Coba lihat ya kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu. Tuhan adalah perisaiku, gunung batuku. Tuhan adalah. Bukan Tuhan akan, tapi Tuhan adalah. Itu membuat Anda jadi reda. Lalu baru setelah itu emosinya mengikuti. Jangan takut. Perasaan itu di level 3 atau di langkah berikutnya. Perasaan itu menyusul. Solusi takut itu bukan rasa tenang dulu. Solusi takut itu adalah merenungkan firman Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata suruhlah itu adalah perkataan Tuhan. Aku butuh perkataanmu. Aku harus mengalahkan rasa takutku. Aku harus menghadapi rasa cemasku. Suruh aku. Speak, oh Lord. Orang kalau takut gak bisa merenungkan Alkitab itu satu, mungkin seluruh cerita. Beberapa pasal sekaligus. Ketika Anda lagi rasa takut setengah mati, ya, Anda pilih ayat-ayat, mungkin kita hanya bisa mencerna satu ayat demi satu ayat. Maka kalau kita dalam kondisi lagi panik, diserang dengan kecemasan, carilah firman Tuhan. Ayat pun gak apa-apa, gak usah pasal. Cari ayat-ayat seperti banyak ayat-ayat, jangan takut seperti ayat-ayat ini. Mazmur juga banyak. Kalau itu engkau suruhlah aku. Confess the word. Kalau kita lagi rasa takut ya, baca 2 pasal misalnya ya. 3 pasal langsung sekaligus, mungkin mental. Tapi ada ayat tertentu itu seperti melompat. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. Kaulah persembunyianku. Itu ayat jadi lagu loh. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Waktu aku takut, aku akan percaya kepadamu. I will trust in you. Aku akan percaya kepadamu, biar yang lemah berkata ku kuat. Let the weak say, I am strong. In the strength of my God, I will trust in you. Bahkan dipermudah ada ayat yang jadi lagu. Ayat seperti itu di Mazmur. Waktu aku takut, ku percaya kepadamu. Whenever I am afraid, kapanpun aku ketakutan, aku akan percaya kepadamu. Ucapkan itu, dan itu akan membuatmu tenang dan merenungkan siapa dia dalam kehidupanmu. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lihat ini ayat 30. Waktu dia rasakan tiupan angin, Petrus lumpuh. Jangan lupa loh, dia ini nelayan, bisa renang. Ngerti saya, itu lagi badai, tidak mudah. Tetapi khusus seperti nelayan atau Navy SEAL, seperti orang-orang seperti angkatan laut, pasti mereka bisa berenang dengan air yang berombak. Tapi Petrus tidak bisa berenang, kaku, membeku, dia mulai tenggelam. Itulah rasa takut.
Dia membuat orang yang kuat juga jadi lumpuh. Membunuh semua potensinya. Itu yang disebut dengan gripping fear. Grip itu dalam bahasa Inggrisnya artinya mencekam, mencengkeram. Seperti kalau kita sudah dicengkeram itu mati kita. Sudah rasanya sudah despair, putus asa. Kalau nggak tahu, nggak bisa lihat masa depan lagi. Di situ dia mulai tenggelam. Tapi waktu dia tenggelam, dia berteriak. Petrus seorang rasul murid Yesus. Berteriak, dia nggak malu minta tolong. Tuhan tolonglah saya. Segera Yesus mengulurkan tangannya ayat 31 dan memegang dia. Meskipun Yesus tegur dia. Kenapa kamu kurang percaya? Tapi Yesus bawa dia naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat 32. You see, waktu Anda takut, solusinya gini. Jangan merasa diri heroik. Aku pasti bisa kalahkan ini sendiri. Minta tolong sama orang lain. Petrus loh ini. Rasul yang nantinya bayang-bayangnya menyembuhkan. By this time, dia juga sudah murid Yesus yang disebut sebagai salah satu daripada Rasul anak domba. Tapi dia tetap mencari pertolongan di luar dirinya. Meskipun kali ini adalah Yesus, tapi patronnya bisa kita contoh. Berani minta tolong. Tidak perlu malu untuk mengakui, aku lagi takut. Aku takut ini terjadi, aku kena sakit, aku takut. Atau aku ngalami masalah ekonomi, aku takut bisa nggak ngomong sama mentornya, spiritual leadernya, pemimpin rohaninya, kepada pasangannya. Kalau mereka sudah membangun kerohanian, puji Tuhan. Kalau belum, biasanya dalam kondisi seperti ini saling menjatuhkan. Udahlah kutuki aja itu Tuhanmu. Jangan sampai istrimu bilang begitu. Rasa takut ini jangan disimpan di hati. Seek help. Minta tolong. Sebab takut itu kalau kau teruskan, panik segalanya. Dia lama-lama bisa menjadi penyakit lain dalam hidupmu. Faktanya bahwa Yesus mengulurkan tangan, berarti Petrus mengulurkan tangan dulu. Tuhan tolonglah aku. Meskipun tidak ditulis di ayat sebelumnya, tidak dituliskan postur tubuhnya, postur gerakan badannya. Tapi dengan dia berteriak, Tuhan tolonglah aku, pasti dia mengulurkan tangannya dulu. Ulurkan tanganmu. Pray for me. Saya sangat encourage sekali, saya sangat terhiburkan waktu saya lihat Paulus kata pray for me ya supaya aku berani. Luar biasa loh. Dia enggak berkata dia ketakutan, tapi dia berkata doakan aku supaya aku berani. Atau lebih berani. Supaya setiap kali aku membuka mulutku, berita Injil disampaikan dengan berani. Berarti Paulus juga pernah takut. Pernah sekali Tuhan beritahu dia di satu kota waktu dia dianiaya. Kamu jangan takut, di sini aku banyak pengikut. Lihat di Kisah Para Rasul, berarti Rasul Paulus pun bisa takut. Tapi takutnya dia tahu what to do. Takut yang membuat dia jadi persiapan. Aku takut gagal ujian, aku belajar. Aku takut besok nyanyiannya sumbang, aku latihan. Takut itu selalu akan ada, tapi jangan sampai dia menjadi-jadi. Sehingga menjadi roh takut yang melumpuhkan. Do something about it, lakukan sesuatu, jangan kau simpan. Kalau takut itu hanya perasaan yang lewat, ya sudah gak apa-apa. Gak usah di-entertain, gak usah dimanjakan. Tapi kalau takut itu linger, takut itu berakar. Dan terus-menerus setiap hari, Anda takut itu gak pernah pergi. Dan mungkin Anda perlu buka mulut dan berkata, hey, cari seseorang yang tepat, pray for me. Disitulah tujuannya CG, bukan? Kita saling mendukung. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Terakhir, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Di ayat 33 ini saya temukan suatu hikmat yang luar biasa. Worship eliminates fear. Penyembahan itu mengeliminasi rasa takut yang salah. Waktu kita menyembah, mereka menyembah Tuhan. Lalu redalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga Anda semuanya diberkati. Saya berdoa supaya akhir tahun ini kita semua mengalami kemenangan di dalam hati kita. Jangan takut lagi ya, tapi takutlah akan Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan kalau beritahu sama kita tenanglah, pasti Tuhan ngerti kenapa kita boleh tenang. Tenanglah, ada Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan bilang sama Anda hari ini tenanglah, Tuhan tidak akan memberimu PHP atau pengharapan palsu. Berarti Tuhan sudah ada di masa depanmu dan Dia tahu Anda pasti akan menang atas situasi ini. Katakan kanan kirinya, tenanglah, Tuhan beserta. Haleluya.